Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kita dari kelompok 5 yang berisi atas nama saya sendiri Muhammad Rizky Ramadan Saya dan Muhammad Fadli. saya Saya Muhammad Faisal Hakim. ya jadi untuk memenuhi syarat tugas UAS seperti yang ada ditugaskan oleh dosen Ibu Kiki, kita ha- harus mempresentasikan proposal salah satu dari kelompok kami dan dua sebagai komentator. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Organisasi Studi Kasus Keluarga Pelajar Mahasiswa Balikpapan. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Program pelatihan intensif perlu dilaksanakan oleh perusahaan agar memiliki sumber daya manusia yang memiliki kinerja optimal. Dengan adanya kegiatan pelatihan, karyawan memiliki kesempatan untuk menyerap pengetahuan atau nilai-nilai baru, sehingga dengan pengetahuan baru tersebut, para karyawan dapat meningkatkan profesinya dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Pelatihan merupakan hal yang sangat penting yang dapat dilakukan oleh organisasi tersebut memiliki tenaga kerja yang pengetahuan, knowledge, kemampuan, ability, dan keterampilan skill dapat memenuhi kebutuhan organisasi di masa kini dan di masa yang akan datang. Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode tertentu. Keluarga Pelajar Mahasiswa Balikpapan KPB Makassar merupakan suatu wadah perkumpulan pelajar dan atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Kota Makassar yang berfungsi dalam mengembangkan intelektual dan kreativitas serta menyalurkan aspirasi anggota KPMB Makassar. Masuk ke bab 2 rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh pelatihan dalam meningkatkan kinerja organisasi KPMB Makassar. Dan tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kinerja anggota organisasi keluarga pelajar mahasiswa Balikpapan, Makassar, dan secara khusus bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja anggota KPB Makassar. Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis ialah sebagai alat untuk mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, sehingga penulis dapat menambah pengetahuan secara praktis mengenai masalah-masalah yang dihadapi organisasi. Dan untuk organisasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi organisasi dalam upaya meningkatkan kinerja anggota organisasi. Adapun untuk pihak akademisi atau prodi, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dan pengaplikasian ilmu, pengetahuan khususnya terhadap ilmu manajemen sumber daya manusia serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Masuk ke bab 3, kita membahas kajian teori. Adapun pengertian pelatihan menurut Said dan Asgar pada tahun 2012, pelatihan didefinisikan sebagai kegiatan yang terorganisir yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan, bahkan untuk membantu karyawan meningkatkan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan karyawan. Selain itu, efek dari pelatihan kinerja karyawan akan meningkatkan efisiensi kerja dan mempunyai kontribusi untuk keberhasilan organisasi. Dua, tujuan pelatihan. Menurut Suntoyo 2012, tujuan pelatihan sebagai berikut. Satu, memperbaiki kinerja. Dua, memutakhirkan keahlian para karyawan, di mana dengan pelatihan karyawan dapat secara efektif menggunakan teknologi-teknologi baru. Tiga, mengurangi waktu belajar, di mana ketika seleksi karyawan tidak sempurna, maka pelatihan sering diperlukan untuk mengisi gap antara kinerja karyawan yang diprediksikan dengan kinerja aktualnya. Empat, memecahkan masalah operasional. Lima, promosi karyawan dengan memotivasi karyawan melalui program pengembangan karir yang sistematik orientasi karyawan terhadap organisasi dengan melakukan upaya bersama agar ada orientasi karyawan terhadap organisasi dalam pekerjaan.
Dan terakhir, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Adapun jenis-jenis pelatihan menurut Shimamura pada tahun 2004, terdapat pendekatan untuk pelatihan jenis-jenis pelatihan yang diselenggarakan di dalam organisasi atau perusahaan adalah: 1. Pelatihan keahlian, 2. Pelatihan lintas fungsional, 3. Pelatihan tim, 4. Pelatihan kreativitas. Dapat kita kaitkan kepada KPM Makassar, mereka telah melakukan beberapa pelatihan juga seperti latihan dasar kepemimpinan, upgrading, trainer of trainer, menuntun brilian, menuntun class, dan menuntun visit. Dalam penelitian ini, saya mengambil 6 indikator pelatihan. 1. Kualifikasi, 2. Memotivasi peserta, 3. Semangat mengikuti pelatihan, 4. Keinginan untuk memahami, 5. Kesesuaian materi, 6. Meningkatkan keterampilan. Dan juga ada pengertian dari variabel Y-nya, yaitu kinerja. Donnelly Gibson dan Ivan Šević pada tahun 1994 dalam Review 2008, kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dapat dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik oleh individu maupun organisasi. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada variabel individu meliputi sikap, sifat-sifat fisik, karakteristik, motivasi, pengalaman, umur, jenis, kelamin, pendidikan, serta faktor individu lainnya. Adapun juga variabel dari organisasi meliputi faktor fisik dan pekerjaan yang terdiri dari metode kerja, kondisi, dan desain perlengkapan kerja, penataan ruang dan lingkungan fisik. Contohnya ialah penyinaran, temperatur, dan ventilasi. Adapun dari faktor sosial dan organisasi yang meliputi peraturan-peraturan organisasi, sifat organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah, dan lingkungan sosial. Menurut Dessler, ada beberapa indikator yang menjadi penilaian kinerja. Yang pertama, Graphic Rating Scale Method. 2. Alternation Ranking Method. 3. Peer Comparison Method. 4. Force Distribution Method. 5. Critical Incident Method. 6. Behaviorally Anchor Rating Scale. 7. Management by Objective atau MBO. 8. Electronic Performance Monitoring. Dan selanjutnya mengenai indikator kinerja menurut Koopmans dalam Rafaian pada tahun 2021 menerangkan 3 indikator yang bisa dipertimbangkan untuk mengukur kinerja organisasi. Berikut uraiannya. 1. Kinerja tugas yang mengacu pada kemampuan karyawan untuk melakukan tugasnya, yang meliputi kualitas kerja, berorientasi pada hasil, dan bekerja secara efisien. 2. Kinerja kontekstual mengacu pada perilaku seorang karyawan yang mendukung organisasi dan lingkungan psikologis sosial di mana tugas pekerjaan sentral dilakukan. Misalnya bertanggung jawab pada pekerjaan. 3. Perilaku kerja kontraproduktif. Menurut Nugraheni dan Wahyuni dalam Rafaian tahun 2021 menerangkan perilaku merugikan tersebut seperti ketidakhadiran, penarikan, pencurian, dan keterlambatan. Adapun kerangka berpikir saya yang ambil adalah pelatihan sebagai variabel independen atau variabel X mempengaruhi kinerja yang di sini menjadikan variabel dependen atau variabel Y-nya. Dan hipotesis yang saya ambil yaitu pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi KPM Makassar. Masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Penelitian ini merupakan penelitian explanatory research. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan penjelasan hubungan kausalitas antara variabel-variabel meliputi pengujian hipotesis. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan hubungan dengan variabel independen, yaitu pelatihan dan kinerja sebagai variabel dependen. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di Asrama Mahasiswa Keluarga Pelajar Mahasiswa Balikpapan, Makassar di Jalan Bung. Waktu penelitian dilaksanakan pada selama 1 bulan, yaitu mulai dari bulan September hingga Oktober tahun 2024.
populasi dan sampel penelitian ini ialah anggota KPM Makassar yang berjumlah 30 anggota. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan sampling jenuh. Jadi maksud dari sampling jenuh ini apabila kuesioner yang disebarkan tidak sampai dengan 100 populasi maka semuanya harus digunakan, yaitu sampel jenuh. Definisi variabel operasional, variabel dependen atau yang kita pakai adalah di sini pelatihan. Pelatihan adalah suatu proses untuk memperbaiki keterampilan kerja karyawan yang akan membantu pencapaian tujuan organisasi. Variabel dependennya yaitu kinerja. Kinerja organisasi dalam hal ini dapat dipahami dari definisi istilah kinerja itu sendiri. Istilah kinerja berasal dari kata job performance, yang artinya prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan dalam penelitian ini melalui instrumen kuesioner atau angket. Kuesioner ini berisi beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada anggota KPM Makassar yang menjadi sampel penelitian. Isi kuesioner yang akan digunakan sesuai dengan variabel yang diukur dan telah ditinjau dari segi isinya dan memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berdasarkan sumbernya. Data dalam penelitian ini berasal dari data primer. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner pada karyawan atau anggota organisasi. Dalam ini kuesioner yang dibuat berupa pertanyaan dengan jawaban mengacu pada skala Likert. Sangat tidak setuju bobotnya 1, tidak setuju 2, kurang setuju 3, setuju 4, dan sangat setuju dengan bobot 5. Untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statis deskriptif. Menurut Ghazali, statis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtois, dan skewness atau kemencangan distribusi. Analisis ini merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi tentang data yang dimiliki dalam melakukan perhitungan analisis data. Penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS dengan model ke-25 for Windows. Mungkin sekian presentasi proposal saya hari ini. Saya kembalikan kepada teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari seminar tadi, apa tujuan utama dari proposal Anda? Baik, itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih untuk Saudara Faisal. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi di bab 1, tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui atau menganalisis pengaruh pelatihan terhadap peningkatan kinerja pada organisasi KPM Makassar. Yang dimana kita harus mengetahui juga pelatihan-pelatihan seperti apa yang dibutuhkan anggota organisasi tersebut. Apakah memang membutuhkan pelatihan atau membutuhkan faktor-faktor yang lainnya. Makanya saya mencoba menguji apakah pelatihan ini yang mempengaruhi kinerja anggota KPM Makassar agar menjadi evaluasi untuk organisasi tersebut ke depannya. Mungkin itu. Em, siapa saja subjek penelitian dan bagaimana Anda ini eh memilihnya? Subjek penelitiannya tertera dalam judul yaitu Keluarga Pelajar Mahasiswa Balikpapan KPM Makassar, yang dalam hal ini ialah yang telah menjadi pengurus KPM Makassar, pengurus harian dan yang telah menjadi demisioner dari organisasi tersebut. Jadi
kurang lebih yang bertahan, yang tersisa itu sekitar 30 orang. Karena setiap menjabat itu ada kira-kira 18 orang setiap pengurusnya. Dan demisnya mungkin ada yang sudah lulus, jadi target saya 30 itu, 30 orang subjek. Hmm. Eh, ap- apa implikasi praktis dari hasil penelitian yang didapatkan? Kalau kita implikasi praktis yang bisa kita ambil ialah bagaimana pelatihan ini dapat meningkatkan kinerja di KPM Makassar seperti yang telah dilakukan, seperti penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan pada penelitian senior-senior yang saya baca skripsinya, beberapa perusahaan memang membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kinerja pada suatu organisasi atau perusahaan karena tidak menutup kemungkinan zaman semakin berkembang dan teknologi semakin canggih juga sehingga kita membutuhkan bimbingan pelatihan seperti yang dilakukan pegawai dinas juga seperti yang kita tahu setiap mungkin setiap minggu ya melakukan bimtek begitu kalau implikasi praktis yang saya tangkap. Jadi berarti itu eh, hal yang sangat penting dilakukan oleh ini dalam melakukan penelitian. Ini putus-putus. Tes. Iya, baru putus-putus ki. Jadi saya lanjut, boleh? Ya, Jadi kan ada tadi yang Anda bilang itu eh yang dari senior senior itu dia melakukan kayak pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan tersebut itu sangat penting dilakukan sebelum melakukan sebuah pelatihan. yang saya maksud di sini saya membaca skripsi beberapa senior tentang pelatihan ini sehingga saya juga mendapat referensi dari mereka karena saya pikir juga pelatihan ini sangat penting dibanding dengan motivasi, kompensasi, kompetisi, stres kerja. Jadi saya pikir pelatihan sih yang paling penting begitu. Ya udah, baik. Mungkin dari Saudara Ical. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana metodologi penelitian yang digunakan dalam proposal Saudara Reski? Ya, kita kembali ke bab 3. Di sini saya menggunakan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan penelitian survei, metode survei. Penelitian ini menggunakan SPSS versi ke-25 dengan sampling anggota berjumlah 30 orang dan subjek penelitiannya itu anggota KPM Makassar yang dilakukan di asrama mahasiswa KPM Makassar dalam waktu 1 bulan dan menggunakan sampling jenuh. Karena apa sampling jenuh? Karena samplingnya kurang dari 100 menurut Sugiono, karena kurang dari 100 maka semua sampel itu digunakan dan menggunakan penelitian exploratory research yang bermaksud untuk memberikan penjelasan hubungan kausalitas antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Mungkin itu. Oh, oke, baik-baik. Mengapa Anda mengambil topik dari proposal ini? Jadi karena alasan saya mengambil topik ini karena saya juga berasal dari organisasi tersebut KPM Makassar dan saya juga orang Balikpapan yang kuliah di sini. Jadi saya pikir apa salahnya saya menyumbang pikiran untuk organisasi saya begitu dan saya harap juga penelitian ini dapat berguna untuk organisasi saya dan menguji apakah pelatihan ini memang penting atau tidak penting buat KPM Makassar ini. Siapa tahu penting mungkin untuk organisasi dapat meningkatkan lebih banyak tentang pelatihan ini. Begitu. Oke, baik. Mungkin itu pertanyaan dari saya.
Saya berikan kepada saudara Fadli. Em, tapi kalau boleh tahu ini menggunakan pakai data apa? Primer atau sekunder? Ya, karena saya menyebar kuesioner sendiri, jadi saya menggunakan data primer. Jadi tidak ada data sekunder sama Ada juga, sekali. mungkin ada dari kayak Kayak jurnal. referensi. Iya, ada juga primer dan jurnal. Cuman untuk data Hmm, statistiknya yang untuk diolah data primer. mungkin yang terakhir itu hmm, seberapa seberapa bermanfaat eh, penelitian ini untuk eh, bagi Anda sendiri dan bagi orang lain. Baik, kalau ditanya beberapa manfaat, mungkin 10 dari 10 sih beberapa manfaat. Karena buat saya bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah saya dapat di selama perkuliahan. Itu buat saya dan buat organisasi mungkin menjadi bahan evaluasi untuk profesi tersebut, bagaimana pelatihan dapat berpengaruh, dan buat akademisi, prodi, teman-teman mahasiswa mungkin bisa menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Apalagi untuk teman junior saya yang dari Balikpapan, mungkin setelah ini bisa membaca proposal ini atau skripsi saya kalau jadi nanti. Begitu sih. Ya, cukup. Terima kasih. Eh, mungkin cuma itu ini pertanyaannya. Dari saudara Faisal masih ada yang ingin tanyakan? Mungkin cuma itu. Saudara Faisal, Eh, dengan saya sukses terus Saudara Faisal. untuk saudara-saudara. Ya, baik. Saya kembalikan kepada saudara. Baik, terima kasih kepada Padli dan Saudara Hakim. Mungkin sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.